Shalom, jumpa kembali kita akan belajar mengenai sebuah judul, yaitu belalang pelahap merusak karakter jemaat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita saksikan lebih dulu firman Tuhan yang terambil dari Maliaki pasal 3 ayat 10 dan ayat 11 yang demikian bunyi firman-Nya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Saudara, saya tadi katakan judulnya adalah belalang pelahap merusak karakter jemaat sebagai pendengar. Kenapa? Karena ada begitu banyak yang memprihatinkan. Jujur aja, hamba-hamba Tuhan sebagian di dalam tanda kutip itu telah memberikan khotbah yang salah, di mana mereka berkata, jika engkau tidak membayar persepuluhanmu, maka engkau telah mencuri uang milik Tuhan. Dan apa risikonya? Ketika engkau mencuri uang milik Tuhan, maka Tuhan akan marah. Tuhan akan mengirimkan belalang pelahap yang akan menghabiskan seluruh hasil panen daripada apa yang kau usahakan. Dengan arti kata lain, di zaman sekarang Tuhan akan menghabiskan seluruh hasil bisnis yang engkau sedang kelola di zaman now. Sehingga lewat pemberitaan firman ini yang diberitakan dengan ada nada menakut-nakuti jemaat, namun juga ada indikasi ingin supaya jemaat itu memberikan persembahan persepuluhan yang kurang lebihnya. Siapa yang menikmati sesungguhnya? Apakah betul uang ini boleh diterima oleh Tuhan dan Tuhan merasa sudah menerimanya, atau justru di dalam hari-hari seperti ini timbul siak daripada para jemaat, sesungguhnya persembahan persepuluhanku itu dipakai oleh gereja, digunakan untuk apa? Laporannya juga tidak transparan, sehingga di tengah-tengah masyarakat umat Kristiani sendiri muncul perasaan sesungguhnya persepuluhanku dipakai untuk apa oleh gembala atau pendeta yang menggembalakan aku bersama dengan seluruh keluargaku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang saya katakan merusak? Otomatis yang pertama, jemaat mulai akan berpikir, di manakah kasih Tuhan Yesus Kristus yang katanya Dia itu datang oleh karena saking besarnya kasih Allah, maka Dia berkenan mengkaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang ditebus oleh Kristus di atas kayu salib dan percaya kepada Dia itu tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Padahal hari ini saya mendengar apa yang disampaikan oleh pendeta-pendeta saya, pendeta-pendeta tertentu itu justru mengajarkan kepada saya, memberikan pengertian kepada saya bahwa Tuhan soal uang saja Dia mudah marah. Kalau saudara tidak mengembalikan, maka Tuhan yang marah akan mengirimkan belalang pelahap, sehingga akan menghabiskan seluruh hasil jerih payahmu yang seharusnya boleh engkau tuai di dalam panen-panen raya yang engkau akan alami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
jemaat datang bukan dengan hati yang ikhlas. Dia mempersembahkan bukan dalam rangka dia mengucapkan terima kasih kepada Tuhannya karena Tuhan sudah menyelamatkan hidup keluarganya di dalam hidup yang kekal karena mereka beriman kepada Kristus Sang Juru Selamat tersebut. Tetapi mereka lebih didorong oleh rasa yang pertama, karena takut mendapatkan hukuman daripada Tuhan yang gara-gara persembahan persepuluhan tidak diberikan, maka dia akan marah dan menghabiskan hasil panen yang sedang ditunggu-tunggu oleh setiap anak-anak Tuhan yang sudah mencucurkan keringat oleh karena mereka bekerja. Sehingga karakter jemaat, karakter pendengar itu tidak akan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Kristus di dalam setiap firman-Nya. Dia ingin engkau datang kepada Dia karena yang pertama mengucap syukur terima kasih, kemudian yang kedua karena Tuhan sudah berlaku sangat baik atas hidup setiap keluarga kita. Saudara, kita lihat yang dimaksud oleh Tuhan, yaitu Dia inginkan seperti yang tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Saya bacakan 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara, Tuhan ingin saudara dan saya datang dengan persembahan itu bukan karena paksaan, bukan karena saya ditakut-takuti saya nanti tidak diberkati, bukan karena saya ditakut-takuti oleh karena Tuhan akan marah, bukan karena saya ditakut-takuti oleh karena semua hasil jerih payah saya itu akan dihabiskan, tetapi saya datang kepada Dia karena bukan karena paksaan, tetapi karena sukacita, karena sukarela, karena saya tahu saya mesti datang kepada Kristus untuk berterima kasih karena keselamatan yang Dia sudah berikan atas keluarga saya, yang Dia sudah berikan segala yang baik untuk hidup setiap anak-anak saya, cucu cicit keturunan saya. Untuk itulah persembahan ini saya berikan kepada Dia sebagai orang yang berbudi, orang yang bermoral, untuk saya mengucap terima kasih kepada Tuhan yang luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat satu ayat lagi, dikatakan demikian di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara itu datang kepada Tuhan, syaratnya jelas. Kalau engkau ada, kalau engkau tidak ada, engkau tidak perlu datang dengan persembahan. Karena apa? Yang dipersembahkan memang tidak ada. Oleh karena itu, hati-hati ketika engkau mengkhotbahkan Maleakhi 3 ayat 10 dan ayat 11. Sesungguhnya ada begitu banyak jemaat yang mau datang ke gereja itu merasa dia adalah orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Karena apa? Selama dia menjadi jemaat di gereja saudara dan saya, mereka merasa aku belum bisa memberikan persembahan kepada Tuhanku. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu sekarang bahwa kita datang dengan persembahan bukan karena tekanan, bukan karena ancaman, bukan karena paksaan, tetapi aku datang karena aku ingin berterima kasih kepada Tuhanku. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Maleakhi 3 ayat yang ke-10 dan yang ke-11,
hati-hati. Tuhan memang akan memberkati saudara ketika saudara datang dengan persembahan. Tuhan akan menjagai hasil panenmu. Tetapi Tuhan pasti, saya katakan, Dia bukanlah Allah yang begitu kejam. Hanya karena Anda telat membayar persepuluhan atau Anda tidak bisa memberikan persepuluhan, kemudian Dia mengancam akan menghabiskan panenmu. Oleh karena itu, kembali kepada tujuan Kristus. Jika Dia adalah Sang Pengasih, tentunya Dia tidak akan mengancam kepada saudara dan saya. Dan di dalam hati Kristus yang sesungguhnya, apa yang Dia katakan, saya ambilkan satu ayat lagi kepada saudara, yaitu kita akan lihat Matius pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-13, yang demikian bunyi firman-Nya. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Kenapa? Karena akulah Tuhan yang maha kaya. Sehingga berapapun yang saudara bisa persembahkan kepada Tuhan, bagi Tuhan tidak ada artinya. Tetapi Tuhan senang jika di dalam hidup saudara dan saya, engkau memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan, hidup yang penuh dengan welas asih, sehingga saudara akan datang kepada Tuhan dengan persembahan yang lebih banyak dibandingkan dengan engkau setia datang dengan persepuluhanmu. Kenapa? Karena orang yang penuh dengan belas kasihan, dia tidak tergantung hari ini dia diberkati atau tidak. Dia juga tidak tergantung seberapa sering aku harus datang dengan persembahan. Tetapi ketika Tuhan hadapkan dia dengan orang-orang yang menghadapi kesulitan, maka orang yang punya hati belas kasihan itu akan selalu terbeban untuk meringankan orang yang sedang menghadapi kesulitan. Sehingga seberapa sering Tuhan berikan orang-orang yang ada di dalam kesesakan, sebegitu banyak juga dia datang dengan persembahan kepada Kristus untuk meringankan setiap sesama yang lain yang menghadapi kesesakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nantikan video saya dengan judul yang lain. Jangan sampai ketinggalan, karena masih ada begitu banyak judul-judul yang menarik yang bisa memberkati saudara dan saya. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.